Haleluya, apa kabar semuanya? Kita masuk dalam Pray From Home. Siapkan hati saudara, sebab saya percaya bahwa Allah mengerti, Allah peduli segala pergumulan, segala jerit tangis doa kita. Mari kita bersyukur, menyembah Tuhan. Haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan
Tanpa Tuhan kami tidak bisa buat apa-apa. Malam ini berfirman buat kami, biar roh, jiwa, dan tubuh kami dikuatkan kembali, dan kami mengalami pemulihan, kami mengalami kesegaran, kami mengalami kekuatan yang baru. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, malam ini kita belajar bersama tentang perlukah berdamai. Perlu nggak ya? Tentu kita mau belajar sesuai dengan firman Tuhan apa yang dikatakan tentang berdamai. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Dikatakan demikian, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Wow, statementnya simple, practicable, dan ini yang harus kita patuhi. Apa sih enaknya bertikai? Saya tahu, saya banyak cerita, bahkan lewat Pray From Home ini banyak orang minta didoakan mengenai pekerjaannya, mengenai rumah tangganya, karena terjadi banyak percekcokan di rumah tangga. Mau bercerai, sudah siap surat untuk bercerai, bahkan sudah tidak tinggal serumah, karena ketika tinggal serumah malah bertengkar. Padahal waktu sebelum pandemi banyak hubungan yang luar biasa, karena jarang ketemu malah luar biasa. Sekarang setiap kali ketemu bertengkar. Nah, dikasih Tuhan, apa enaknya bertikai? Bertikai itu tentu tidak enak. Apa untungnya berdebat untuk mempertahankan pendapat yang belum tentu benar? Kalau kita mau berdamai, kita mau belajar menghargai pendapat orang lain. Kita belajar mengalah. Kita belajar untuk mengerti orang lain, peduli dengan orang lain. Karena seringkali kalau orang bertengkar, berdebat, mau menangnya sendiri dan menganggap dirinya yang benar, merasa dirinya benar, orang lain salah. Nah, berdamai kalau di dalam bahasa Ibrani shalom, damai itu shalom, dalam bahasa Yunani eirene. Kalau pembawa damai, eirene poios. Ya, makanya anak saya kasih nama Eirene. Ya, shalom mita eirene. Nah, jadi dia dimanapun dia berada ada peace, ada damai. Nah, berdamai merupakan tindakan aktif, tidak bisa pasif. Aku tunggu. Kalau dia datang sama aku dan minta maaf sama aku, ya aku ampuni. Enggak. Sekalipun kita benar, sekalipun kita tidak melakukan kesalahan, kita belajar merendahkan hati. Berdamai perlu kerendahan hati. Berdamai perlu pengorbanan. Berdamai itu perlu perjuangan. Perlu datang, perlu telepon, perlu WhatsApp, perlu chatting, berkata I am sorry. Orang yang tinggi hati, orang yang angkuh, arogan, sombong, sekalipun salah, tidak akan berani berkata I am sorry. Tetapi orang benar yang hidup dalam kebenaran, demi perdamaian, demi kesatuan, demi pemulihan, demi sebuah persatuan dan kesatuan, berani mengalah dan berkata I am sorry. Rumah tangga akan mengalami pemulihan. Rumah tangga akan dipulihkan Tuhan. Rumah tangga akan bersatu kembali ketika satu orang saja berkata I am sorry. Tapi keluarga bisa berpisah, keluarga bisa hancur, keluarga bisa porak-poranda ketika ada satu orang berkata, tidak, aku tidak mau hubungan lagi. Butuh pengorbanan, satu orang saja. Nah, pertanyaan saya, sudahkah Anda berdamai dengan diri sendiri? Apakah saudara sudah bisa menerima diri saudara sendiri?
Kalau saudara tidak bisa menerima keberadaan diri saudara sendiri, saudara nggak mungkin bisa menerima keberadaannya orang lain. Orang lain serba salah, kita yang serba benar. Kemudian, sudahkah saudara berdamai dengan orang lain? Dan dikatakan, berusahalah berdamai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Tuhan. Mau melihat Tuhan? Kejar hidup kudus. Bagaimana hidup kudus? Jaga hati. Bagaimana jaga hati? Salah satunya berdamai. Nah, sudahkah kekasih Tuhan berdamai dengan Tuhan? Ini yang luar biasa. Tuhan dari surga tanpa dosa turun ke bumi, memperkenalkan dirinya. Akulah Mesias, akulah Juru Selamat. Yesus Kristus namanya. Dia turun ke bumi. Dia tanpa dosa, tetapi rela disalibkan untuk menebus dosa kita sebagai tumbal. Tetapi dia Allah, sekalipun sempat mati 3 hari, dia bangkit kembali. Dan kebangkitannya yang membuat kita hari ini percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Allah, Raja, dan Juru Selamat kita. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Yang kedua, perlukah berdamai? Perlu berdamai, Sir? Iya. Perlu berdamai, Budian? Yes. Bagaimana, Shalom? Perlu berdamai? Ya. Nah, berdamai sangat penting. Berdamai sangat berguna. Berdamai menghasilkan pemulihan. Berdamai menghasilkan kekuatan baru. Iblis tidak akan mempan menghancurkan kita. Tidak bisa menggocok kita. Tidak bisa menggoda kita lagi. Kita tahan menghadapi goncangan-goncangan yang diarahkan iblis kepada kita. Panah api yang diarahkan kepada kita. Karena kita bersatu. Karena kita saling mengerti, saling memahami, saling berdamai, saling melayani. Beda pendapat itu normal. Manusia, satu kepala, satu pikiran. Dan bisa satu kepala, banyak pikiran. Tetapi, orang yang rendah hati mau berdamai. Apakah saudara termasuk orang yang rendah hati? Jangan buat cekcok. Nada bicara kita bukan menaik, tetapi merendah, menurun, lebih lambat. Kalau ada orang marah, jangan diikuti kemarahannya. Redam kemarahannya dengan menguasai diri sendiri. Ego kita, kesombongan kita yang ingin mengalahkan orang lain. Yang paling penting bukan mengalahkan orang lain, tetapi mengalahkan diri sendiri. Kami sekeluarga harus jujur, beda pendapat di antara kami itu normal. Namun, kalau kami sampai bertengkar, sampai saling menghancurkan, itu bodoh sekali. Dan kami sampai hari ini belajar menghargai satu dan yang lain, menghargai pendapat satu dan yang lain. Saya siap ditegur oleh anak-anak kami, Sam dan Shalom, bahkan istri. Kami saling menegur, kami saling menasihati. Dan itulah yang kami nikmati, hidup dalam damai. Bagaimana bisa berdamai dengan orang di luar rumah, kalau di dalam rumah tidak berdamai? Malam ini, kemauan berdamai membuat perdamaian dan pemulihan. Maukah saudara berdamai? Maukah saudara mengalami pemulihan? Mari kita berdoa bersama. Bila mana saudara bersama dengan keluarga saudara, saudara bisa gandeng. Saudara bisa berdoa bersama. Jangan sampai gara-gara satu kata, dua kata, kita cekcok, kita bertengkar, bertikai. Tetapi mari kita hargai. Selama orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara kita, keluarga kita, termasuk yang jauh dari rumah kita, masih hidup, itulah kesempatan kita saling menghargai, saling menghormati, dan berdamai. Sebab ketika seseorang sudah meninggal, kita tidak mungkin lagi bisa berkata I am sorry. Kita tidak mungkin lagi berdamai dengan dia. Selama masih ada kesempatan, berusahalah berdamai dengan semua orang. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Malam ini kami berdoa. Kami minta belas kasihan-Mu Tuhan turun atas kami.
Biarlah urapan-Mu mendorong kami, menguasai diri kami, supaya kami merendahkan diri dan mau mengakui bahwa kami perlu pemulihan, kami perlu perdamaian, kami perlu belajar berkata, I am sorry, maafkan saya. Perlu merendahkan hati, perlu belajar dari Yesus yang lemah, lembut, dan rendah hati. Dan malam ini kuatkan, teguhkan hati kami ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Bentuk kami supaya kami mengasihi keluarga kami, mengasihi orang-orang yang bekerja dan melayani bersama kami, dan mengasihi semua orang, berdamai dengan semua orang. Dan biarlah pikiran kami pikiran yang benar. Hati kami dipenuhi dengan Roh Kudus, dan kami saling menghargai, saling melayani, saling menolong satu dengan yang lain. Mampukan kami ya Tuhan, biar iblis dipermalukan ketika kami bersatu, ketika kami berdamai, ketika kami saling mengasihi dan melayani. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat bangsa negeri Indonesia. Rahmat-Mu, berkat-Mu turun atas Indonesia. Indonesia sudah mengalami kemerdekaan 75 tahun. Dan kami rindu Indonesia merdeka dari segala macam penjajahan. Dan kami berdoa bangsa Indonesia penduduknya makin tertib, makin disiplin, menjaga protokol kesehatan yang ada. Dan kami berdoa vaksin yang sedang diuji dapat teruji dengan benar dan baik, dan dapat disuntikkan dan dapat dibagikan pada waktunya, awal Januari 2020. Dan kami berdoa kalau bisa lebih cepat, lebih baik. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah tenaga medis yang ada, yang melayani tes, uji vaksin, Tuhan memberkati mereka. Demikian pula hari-hari ini para tenaga medis yang sedang melayani orang-orang yang terkena COVID-19, Tuhan memberikan kesehatan yang prima, hikmat buat mereka. Dan kami yang sehat belajar waspada, berhikmat, menjaga kesehatan kami dan menjaga kesehatan orang-orang yang di sekeliling kami. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang bekerja, yang melayani, entah apapun pekerjaan mereka, baik yang ada di rumah maupun yang di toko, di apotek, di pabrik, di pertambangan, di dunia industri yang lain. Kami berdoa ya Tuhan, urapan-Mu, kuasa-Mu, hikmat-Mu, pertolongan-Mu Kau nyatakan dalam kehidupan kami semuanya. Sehingga setiap kami yang ada di rumah, di dalam perjalanan, di tempat kami bekerja, dimanapun, Tuhan memberikan perlindungan yang maksimal, perlindungan yang nyata, dijauhkan dari malapetaka dan mara bahaya. Dan kami bersyukur ya Tuhan, kami menikmati family time. Dan biarlah keluarga-keluarga yang sedang berdoa bersama dengan kami saat ini maupun yang nanti melihat tayangan rekaman, Tuhan, kami berdoa berkat-Mu turun atas kami semua. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin. Terus berdamai dengan semua orang, tetap rendah hati. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.